Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Dias Prakusya dengan NIM G00231171 dari kelompok A8. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan laporan praktikum anatomi log 1.3. Lalu yang pertama itu ada dinding abdomen. Oke, next saja. Nah, dinding abdomen itu dia dibagi dua, yaitu ada anterior dan posterior. Yang di anterior itu ada kulit, fascia superficialis, fascia Kemper, fascia scarpa. Nah, fascia scarpa ini tuh dibagi dua, ada fascia profunda, musculus ad aponeurosis. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis. Nah, musculus pyramidalis abdominis itu dibagi tiga, yaitu fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan juga peritoneum parietal. Lalu kita lanjut yang ke posterior. Posterior itu masih sama kulit, fascia superficialis, musculus, aponeurosis. Nah, dia tuh lapisan pertama latissimus dorsi, lapisan keduanya obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus serratus posterior inferior, dan musculus longissimus dorsi. Lalu yang ke lapisan ketiganya itu multifidus interspinales, lalu musculus obliquus internus abdominis. Nah, lalu selanjutnya kita ke lapisan keempat. Lapisan keempat itu uh, ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis, fascia extraperitonealis, dan juga peritoneum parietal. Oke, bisa next. Nah, fascia superficialis. Fascia superficialis ini tuh dia ada fascia Kemper sama fascia scarpa. Fascia Kemper itu panniculus adiposus, sedangkan fascia scarpa dia stratum membranosum. Uh, FYI, fascia scarpa ini tuh dapat meluas ke beberapa bagian, yaitu skrotum, fascia dartos, perineum, fascia coles, dan juga di paha, fascia latae. Di fascia latae terdapat linea alba dan symphysis pubica. Next. Lalu kita lanjut ke fascia profunda. Nah, pada fascia profunda ini tuh cuman terdapat lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus. Dan juga dia tuh terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Lapisan-lapisan ini tuh tidak nampak jelas kecuali musculus transversus abdominisnya. Oke, bisa next. Lalu kita ke musculi ad aponeurosis. Yaitu flat muscles-nya ada musculus obliquus externus ligamentum inguinal, lalu musculus obliquus internus, musculus transversus. Lalu kita lanjut ke vertical muscle, itu ada musculus rectus abdominis, intersectionis tendinae, proxipoideus, umbilicus, antara keduanya musculus pyramidalis. Oke, next. Kita lanjut ke musculi ad aponeurosis. Oke, bisa dilihat musculus ad aponeurosis itu diaphragm posterior external oblique, internal oblique, external obliquenya ini, lalu rectus, transversal abdominis, ini layer 1, lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Lanjut ke vagina musculi erecti, suatu lembaran yang membungkus vertical muscle. Yaitu terbentuk oleh aponeurosis dari tiga muskulus horizontal. Isinya itu ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior et inferior, dan juga ujung terminal eh, fascia transversalis.
Lapisan ini merupakan lanjutan dari fascia profunda yang memagari uh, cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, dia tuh paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Bisa next. Oke, lanjut ke fascia extraperitonealis. Fascia ini tuh dia berisi jaringan lemak, jaringan lemak. Nah, fascia ke arah sisi anterior itu disebut peri periperitoneale. Lalu fascia ke arah sisi posterior itu disebut retroperitoneale. Terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lanjut, peritoneum parietal. Peritoneum parietal itu tuh dibagi dua. Dia ada peritoneum itu dibagi dua. Ada peritoneum parietal, peritoneum visceral. Nah, cavum peritonei dia tuh dibagi tiga. Cavum peritonei mayor, cavum peritonei minor, dan juga foramen epiploica winslowi. Oke, bisa next. Dinding abdomen posterior. Kita lanjut ke dinding abdomen posterior itu seperti yang kita sebut tadi, dia ada kulit, fascia superficialis, muscle set, aponeurosis. Lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus serratus spinae, serratus posterior inferior, musculus longissimus dorsi, dan juga lapisan ketiga dia ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan yang terakhir lapisan keempat itu dia musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis itu dibagi dua, ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietal. Oke, bisa next. Nah, kita lanjut ke anatomi rectum proprium. Rektum itu tuh merupakan bagian paling distal dari usus besar. Dia tuh dibatasi oleh kolon sigmoid di bagian proksimal dan menyatu ke dalam saluran anus di bagian distal. Next. Anatomi rectum proprium. Nah, panjang rektumnya itu sekitar 15 sampai 20 cm dan berbentuk min S. Mula-mula rektum mengikuti kecembungan os sacrum, flexura sacralis, lalu memutar ke belakang setinggi os coccygeus dan berjalan melalui dasar pelvis. Flexura perinealis akhirnya rektum menjadi kanalis analis dan berakhir pada anus. Sepertiga atas rektum merupakan bagian yang sangat lebar yaitu ampula recti. Jika ampular terisi, maka timbul perasaan ingin defekasi. Ini bisa kita lihat rektum dilihat dari sinistra dan juga di sini rektum dan analis dia dilihat dari ventral. Lanjut ke soal 2B itu anatomi kanalis analis. Segmen dari anus itu terbagi menjadi tiga. Dia ada zona columnaris, zona alba atau pecten analis, dan juga zona cutaneae. Next. Analis itu tuh terdiri dari struktur kolomna analis yang merupakan 5 sampai 10 lipatan todika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis. Dan juga valvulae analis yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolomna pada bagian kaudal. Dan juga sinus rectalis yang merupakan cekungan di antara valvulae analis. Otot-otot pada kanalis analis. Musculus sphincter aninternus yang merupakan kontinuasi lapisan otot sirkular atau berupa otot polos, inervasi simpati involuntar. Ada musculus corrugator ani yang merupakan kontinuasi lapisan muskular longitudinal atau berupa otot polos. Lalu musculus sphincter ani externus itu memiliki segmen berbeda yaitu parsa subcutanea superficialis profunda atau berupa otot lirik, lurik, otot lirik kontrol voluntar melalui nervus pubendus. Lalu ada yang terakhir musculus puborectalis bagian dari musculus levator ani membentuk lekung di belakang
rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk flexura perinealis. Kelakuan yang terjadi pada rektum memungkinkan penyimpanan feses dalam ampula rekti berupa otot lirik kontrol voluntar melalui nervus pudendus dan cabang langsung plexus cranalis. Oke, lanjut ke soal nomor 3 A, yaitu ada peritoneum. Nah, peritoneum merupakan selaput serosa yang melapisi dinding rongga perut dan terletak pada organ perut dan panggul. Di antara dua lapisannya, parietal dan visceral, terdapat rongga peritoneum. Peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis dan licin. Fungsi peritoneum itu antara lain sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, lalu ada untuk menyimpan lemak, untuk pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera, dan juga dia untuk mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Lalu peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu ada peritoneum visceral, dia tuh lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ atau disebut dengan retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut organ intraperitoneal. Ini bisa kita lihat peritoneum visceral, peritoneum parietal. Oke. Kedua lapisan peritoneum ini atau visceral dan parietal membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini itu berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibat adanya perputaran saraf embrional pada saat dewasa, kavum peritonei ini tuh tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga dikenal sebagai kavum peritonei mayor dan kavum peritonei minor. Kedua kavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen uh, epiploica winslowi. Bisa kita lihat di sini, ini anteriornya, ini posterior. Oke. Oke, kita lanjut ke soal 3B. Bisa next. Nah, dia tuh positions of abdominal viscera ini tuh dia relation to the peritoneum. Intraperitoneal viscera are surrounded by visceral peritoneum, which continues as mesentery, a peritoneal duplicatrix containing blood vessels, nervous, dan lymphatic. Mesenteries are attached to and continuous with the parietal peritoneum. Dia ungu. Lalu ada retroperitoneal viscera yang cuman melapisi dengan peritoneum on one surface. They like messenger and are located outside the peritoneal cavity atau retroperitoneal. Mungkin bisa dibaca aja. Hehe. Lanjut yang 3B itu uh, bisa dilihat seperti ini. Oke, ini daftar pustakanya. Saya mengambil dari Richard Lee. Oke, mungkin. Oke, kita lanjut ke Omentum majus. Omentum majus bisa kita lihat di sini gambarnya, yaitu greater omentum, lesser omentumnya di bagian sini sampai sini. The next omentum minus, ini kolon ascendens-nya, kolon descendens, duodenum, gaster. Ini curvatura gastrica minor, omentum minus. Itu hepar diretraksi atau diangkat ke atas. Nah, ini tuh ligamentum hepatogastricum, ligamentum hepatoduodenal, ini tuh vesica biliaris atau velea. Nah, ini foramen omentale. Oke, bisa next. Oke, ini tampak
Sampingnya, oke, bisa next. Oke, ligaments. Ligaments itu ini tuh ada falciform ligaments, dia tuh derive from the embryonic ventral mesogastrium dari liver ke anterior abdominal wall, dinding abdominal, yang contains the round ligament of the liver, the obliterate umbilical vein. Lalu ada hepatogastric ligament dan hepatoduodenal ligament, bersama the lateral omentum. Gastro, lalu ada gastrophrenic ligament dari greater curvature of the stomach to the inferior diaphragm. Lalu ada gastrophrenic ligament, dia dari greater curvature of the stomach of the hilum of the spleen, a part of the greater omentum. Dia salah satu bagian greater omentum. Lalu ada gastrocolic ligament from the greater curvature of the stomach to the transverse colon, a part of the greater omentum. Splenorenal ligament from the spleen to the posterolateral dinding abdominal. Oke, ini daftar pustakanya. Oke. Ini greater shock, later shock, dan foramen Winslow. Bisa kita lihat dari sini, ini omental foramen, dia epiploica foramen, foramen of Winslow. Nah, ini greater omentum. Itu lesser omentum. Kita lihat di sini seperti serabut begitu. Lalu, nah ini lesser sac atau omental bursa. Ini greater sac dan ya. Baik, ini penjelasannya. Ini itu saja. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan terkait laporan praktikum anatomi blok 1.3 ini. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.